Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Handes Johannes Akmal MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Tri Agustin dengan NIM 11076211082 kelas B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu dari keterampilan berbicara, yaitu berceramah. Topik ceramah yang saya ambil berdasarkan tematik kelas 1, tema 6, yang berjudul Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi mengenai lingkungan bersih, sehat, dan asri. Sebelum Ibu lanjut untuk memperdalam materi mengenai lingkungan bersih, sehat, dan asri, Ibu akan bertanya dulu nih kepada kalian. Kira-kira kalian udah pada tahu belum sih pengertian dari lingkungan itu sendiri? Baik, jika belum tahu tidak apa. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berpengaruh terhadap perkembangan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan ini memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik atau komponen hidup. Yang kedua, komponen abiotik, komponen tidak hidup. Lalu apa sih maksudnya komponen biotik hidup dan komponen abiotik tidak hidup? Komponen biotik hidup adalah komponen yang diisi oleh makhluk-makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, kita ini kan manusia, maka kita termasuk ke dalam komponen biotik. Lalu yang kedua itu komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup, tidak bernyawa, seperti udara, air, juga tanah. Kedua komponen ini merupakan syarat sebuah lingkungan dapat ditinggali. Nah, kalian bayangkan saja ya, jika kalian hidup di lingkungan yang tidak ada airnya, apakah kalian akan bisa bertahan hidup? Sedangkan kalian membutuhkan air untuk mandi, untuk masak, ya kan? Maka dari itu, kedua komponen ini sangat penting sebagai syarat lingkungan bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Jadi apa ya lingkungan bersih, sehat, dan asri itu? Lingkungan bersih, sehat, dan asri adalah lingkungan yang terbebas dari sampah, memiliki udara yang segar, dan juga hanya terdapat sedikit polusi. Maka dari itu nih, lingkungan bersih, sehat, dan asri ini akan terjauh dari kuman dan penyakit yang dapat membuat penghuninya, yaitu kita manusia, dapat merasa nyaman dan juga sehat. Nah, coba sekarang kalian melihat nih lingkungan di sekitar kalian. Apakah lingkungan di sekitar kalian sudah termasuk lingkungan bersih, sehat, dan asri? Apakah masih terdapat sampah atau terdapat polusi udara? Nah, pasti kalian juga bingung kan, bagaimana sih lingkungan itu dapat dikatakan sebagai lingkungan bersih, sehat, dan asri? Lingkungan bersih, sehat, dan asri itu dapat dilihat melalui ciri-ciri nih. Nah, Ibu akan memberitahu ciri-cirinya. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah memiliki udara yang bersih. Udara yang bersih, maksudnya udara yang bersih adalah udara yang terbebas akan polusi. Biasanya udara yang bersih ini berada di pedesaan yang masih banyak pohon-pohon, juga jauh dari pabrik-pabrik. Sedangkan kita kan di perkotaan ini ya, bisa kita lihat nih, pohon aja kita jarang gitu. Di rumah kalian mungkin pohon terdapat 1-2, nggak sebanyak di pedesaan. Dan gitu juga kita pemukimannya itu dekat sama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin, kan? Maka dari itu udara kita nih termasuk udara yang bersih atau bukan? Dan lingkungan kita ini kalau berdasarkan ciri yang pertama sudah bisa disebut sebagai lingkungan bersih, sehat, dan asri atau bukan. Lalu selanjutnya itu mudahnya mendapatkan sumber air. Mungkin ya di kawasan kita sumber air dapat dengan mudah kita temukan, tetapi sumber air yang kita temukan ini apakah airnya jernih atau tidak gitu. Masalahnya kita kan ini hidup, pemukiman kita itu
berada di dekat pabrik-pabrik yang menggunakan mesin, sehingga air ini biasanya berwarna keruh, juga memiliki bau atau aroma yang tidak sedap. Sedangkan harusnya itu air yang kita dapat itu air yang jernih dan juga tidak beraroma. Nah, ini tuh air itu sangat berpengaruh pada lingkungan yang kita tinggali gitu. Berdasarkan ciri yang kedua, apakah lingkungan kita bisa disebutkan sebagai lingkungan bersih, sehat, dan asri? Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, udaranya segar dan rindang. Udaranya kalau dilihat dari lingkungan kita huni sekarang, udara yang kita hirup itu gimana? Suasananya masih panas kan, dan nggak ada pohon yang rindang gitu. Maksudnya pohon pun ditebang-tebang untuk pembangunan rumah dan segalanya. Berdasarkan ciri yang ketiga, apakah lingkungan kita ini udah bisa disebut sebagai lingkungan bersih, sehat, dan asri? Nah, yang terakhir itu adanya tempat pembuangan limbah. Di perkotaan kayak kita ini, jarang sekali kita temui tempat pembuangan limbah. Pabrik-pabrik di perkotaan ini rata-rata membuang limbahnya ke sungai. Maka dari itu air di sungai itu tercemar, bahkan sampai berpengaruh kepada bioma yang ada di bawah laut. Nah, berdasarkan ciri yang keempat, adanya tempat pembuangan limbah, maka lingkungan kita tuh bisa disebutkan sebagai lingkungan bersih, sehat, dan asri belum. Sedangkan masih banyak pabrik yang membuang limbah-limbahnya tuh ke sungai, padahal itu sangat berbahaya sekali ya bagi kehidupan di dalam sungai itu atau di dalam laut. Tidak hanya sungai sih, ternyata masih banyak kayak laut, perairan, dan lain-lainnya. Pokoknya tidak terdapat tempat khusus untuk membuang limbah itu gitu. Nah, berdasarkan ciri yang keempat, maka kita bisa nilai sendiri ya. Bukan hanya dari ciri yang keempat sih, berdasarkan keempat ciri tersebut, maka kita dapat menilai nih, lingkungan yang kita huni sekarang ini udah termasuk dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan asri belum sih? Gak usah jauh-jauh juga sih, misalkan kita lihat aja di lingkungan rumah kita, apakah masih terdapat banyak sampah yang berserakan, apakah kita sendiri masih sering membuang sampah sembarangan, kayak gitu. Berarti lingkungan kita tuh belum bisa disebut sebagai lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, maka dari itu lingkungan bersih, sehat, dan asri ini harus diciptakan oleh kita sendiri sebagai penghuninya, sebagai manusia yang menghuni lingkungan tersebut. Gak bisa kan kalau misalkan lingkungan asri itu datang secara tiba-tiba, secara sendiri dia bersih, sehat, dan asri. Gak mungkin. Kita sebagai penghuninya tuh harus berusaha supaya lingkungan kita tuh bersih, sehat, dan asri. Banyak upaya yang bisa kita lakukan. Contohnya tuh kayak yang pertama, gotong royong. Nah, kalian tuh pasti kan di rumah itu ada kayak RT, RW yang sering ngadain kerja bakti setiap seminggu sekali, sebulan sekali, atau beberapa hari sekali ya kan, itu untuk membersihkan lingkungan yang kita tinggalkan gitu kan. Maka dari itu kalian boleh tuh ikut kayak gitu sebagai upaya untuk membersihkan lingkungan yang kita huni, karena nanti dampaknya itu akan berdampak kepada diri kita sendiri sebagai penghuni lingkungan tersebut. Kalau misalkan kita sebagai manusia tidak menjaga lingkungan kita, maka kita akan berdampak negatif ke kehidupan kita, kayak tadi airnya jadi keruh dan bau, udaranya nggak bersih, sampah berserakan, kayak gitu. Kalau misalkan kita memiliki kesadaran diri sendiri untuk membersihkan lingkungan yang kita tinggali, maka lingkungan bersih, sehat, dan asri itu akan tercipta dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi kita sebagai manusia pun harus memiliki kesadaran diri sendiri untuk menjaga lingkungan yang kita huni, yang kita tinggali gitu. Gak mungkin karena lingkungan hidup bersih, sehat, dan asri itu tercipta dengan sendirinya. Nah, baik anak-anak, jadi kesimpulannya adalah lingkungan
bersih, sehat, dan asli ini harus kita ciptakan secara sendiri, tidak bisa datang dengan sendirinya. Nah, kita sebagai manusia, penghuni dari salah satu komponen dari lingkungan, kita harus menjaga lingkungan tersebut. Baik, sekian. Terima kasih anak-anak semuanya sudah menyimak penjelasan materi Ibu hari ini. Semoga semuanya paham dan bermanfaat ilmunya bagi kehidupan sehari-hari ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.